Ayah. Ibu, ayah sudah sekarat. Kenapa kakak belum datang? Aku sudah menelepon Lanlan, loh. Ayah. Ayah, bagaimana kabarmu? Xiaolan. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Dulu, aku sudah menjodohkan kalian berdua dengan dua keluarga. Xiaolan, kau akan menikah dengan Lin Qin dari keluarga Lin di Jiangnan. Sai Hua, kau akan menikah dengan Ye dari desa Ye. Ji Chen. Ayah, bangunlah. Ayah, bangunlah. Ayah. Tidak, aku harus menikah dengan keluarga Lin. Tapi, ini adalah wasiat ayah. Orangnya sudah meninggal, buat apa memikirkan wasiat? Kamu tidak berpikir, keluarga Lin yang terhormat itu bisa cocok dengan orang kampung sepertimu? Benar, kakak. Lebih baik kau menikah dengan keluarga Ye saja. Lagi pula, kamu kan belajar peternakan setelah menikah ke desa. Bisa memberi makan babi dan ayam, cocok sekali. Hanya saja tidak tahu apakah Ye Zichen? Orang tua itu masih bisa punya anak atau tidak. Bisa membuatmu punya 2 anak dalam 3 tahun, haha. Baik. Aku akan menuruti keinginan. Kakak memang baik, ini kan kamu yang setuju. Kami tidak memaksamu, sudah diputuskan begitu. Siwa menikah dengan keluarga Lin, Lanlan kamu menikah dengan keluarga Ye. Lanlan, kamu pantas menikah ke desa terpencil Ye seumur hidupmu. Tidak akan pernah bisa menyamai aku. Ibu, apa yang kalian lakukan? Ibu, ayah baru saja meninggal. Kalian sudah ingin memutuskan hubungan denganku? Lalu bagaimana? Kamu sebentar lagi akan menjadi wanita desa. Sementara aku, sebentar lagi akan menjadi nyonya muda keluarga Lin yang kaya. Aku masih harus berurusan dengan orang sepertimu. Itu hanya akan menurunkan harga diriku. Anakku, jangan banyak bicara dengannya. Kamu sebentar lagi akan menjadi nyonya muda keluarga Lin. Eyo, ibu akan menunjukkan mas kawinmu. Tunggu. Ibu. Kamu lupa, masih ada mas kawin kakak. Menikah ke tempat seperti itu, sungguh memalukan. Masih minta mas kawin, bagaimana bisa, ibu? Kalau orang lain tahu, mereka akan berpikir kamu pilih kasih. Ayo kakak, lihat. Ini adalah mas kawinmu. 200 yuan ini cukup untuk orang desa sepertimu. Bekerja selama sebulan. Amble. Ayo pergi, Bu. Bu. Siwa, kalian pikir menikah dengan keluarga kaya akan membuatmu tenang? Ini hayalan belaka. Lanlan. Seorang pria tua yang belum pernah kau temui, kau menikah begitu saja. Dan berakhir seperti ini. Lanlan. Menantu. Menantu, akhirnya kau datang. Ayo pulang. Bibi, Anda siapa? Aduh, salahku. Aku terlalu senang sampai lupa memperkenalkan diri. Hello, aku Bibi Zichen. Halo, Bibi. Anak ini cantik sekali, sayang fotonya kurang bagus.
Itu bukan aku, itu adikku. Oh begitu. Panas sekali, menantu. Ayo cepat pulang. Baik, Aku bantu bawa. Ayo pergi. baik, terima kasih. Kita satu keluarga, jangan sungkan. Ayo. Kebaikan tulus seperti ini tak pernah kurasakan di keluarga Lan. Mungkin ini takdir, aku menikah ke sini untuk memulai baru. Bukan hal yang buruk. Naik mobil, ayo. Baik, Menantu, jangan lihat becak ini goyang-goyang. Tapi ketinggiannya bagus, pandangan luas. Lebih baik dari mobil sport di rumah. Bibi lucu juga, tapi naik becak ini memang ada rasanya sendiri. Entah bagaimana Lan Sihua sekarang. Setelah menikah ke keluarga Lin. Selamat datang, Tuan. Keluarga kaya memang kaya, penuh wibawa. Aku menikah dengan benar. Kakak, kau bisa bermain tanah di desa sana. Aku akan hidup mewah. Tunggu, ini rumah keluarga Lin. Orang asing dilarang masuk. Siapa yang tahu kabar orang asing? Aku istri muda keluarga ini. Naon yang muda keluarga Lin, berani menggelanjutku? Kau tidak ingin bekerja lagi? Maaf, nyonya kami bilang, dia tidak mengakui. Kamu adalah menantu keluarga Lin, jadi kamu tidak boleh masak. Kamu. Bodoh, minggir. Sayang, maksud ibuku. Kamu belum menyajikan teh dan memanggilnya dengan panggilan yang benar. Bagaimana kalau kamu tunggu di luar sebentar setelah upacara penyajian teh malam ini selesai? Baru kamu masuk. APA? Sayang, lakukan ini untukku. Sabar sebentar. Aku janji akan mencintaimu seumur hidup. Baiklah. Shichen pergi menggembala. Kalau tidak, dia juga akan menjemputmu. Oh ya, aku hampir lupa. Ini hadiah pertemuan untukmu, lihat suka atau tidak. Tidak usah, Bibi, aku tidak bisa menerima. Menantu, jangan sangkan. Ini juga tidak berharga, lagi pula ini adat desa kita. Terimalah. Sudahlah, ini niat baik Bibi. Kalau Bibi bilang tidak berharga, ya sudah aku terima. Terima kasih, Bibi. Emas, ini. Kenapa, tidak saka? Sudah kubilang si Jen. Selera dia tidak bagus. Kalian, gadis-gadis muda sekarang, menganggap emas kuno, lebih suka berlian. Ambil dulu, nanti. Aku suruh si Chen bawa kamu pilih yang kamu suka. Bibi, boleh aku tanya? Bukankah keluarga kita punya peternakan? Iya, di bukit itu, puluhan ribu sapi dan kambing. Semua milik kita. Puluhan ribu sapi dan kambing? Di bukit belakang, masih ada puluhan ribu babi. Puluhan ribu memang ada. Dan beberapa investasi lain yang berantakan. Semua ini untuk kalian berdua. Nanti, suruh Jichen bawa kamu lihat. Si Chen, bagaimana cara menggembala itu? Sampai menutupi jalan istrimu. Mungkin ini takdirku. Wah sakit. Anda si Chen, kan? Halo. Aku Lan adalah istri Anda di masa depan. Paman Laugen, sudah kubilang. Aku bawa berobat, jalannya jauh. Jangan ikut. Salah, dia laugen kepala. Ini baru si Chen. Kamu adalah Lan? Halo. Aku Yezi-chen. Bukannya katanya seorang kakek tua berusia 40-an dari desa? Tampan seperti ini, bilang saja selebriti pun tidak berlebihan. Ka, kamu baik. Ibu, minumlah teh. Jangan panggil aku ibu. Ibu, minumlah teh. Jangan panggil aku ibu. Kalau bukan karena Laulin keluarga kami. Dulu menikahi keluarga Lan. Keluarga kecil seperti kalian pantas menikah dengan keluarga kami? Dan ibumu yang norak itu. Benar-benar sengaja si Hua. Hari pernikahan sudah dekat. Mengganti calon perjodohan, operasi seperti ini. Yang tidak pantas, mungkin hanya keluarga Lan yang bisa melakukannya.
Ebio, aku dan si Hua saling mencintai, jangan menyusahkannya. Teh sudah dihidangkan, cepat kembali ke kamar, tidak ada urusan. Jangan kalian mengganggu pandanganku. Sayang, mungkin kamu pulang dulu untuk istirahat. Aku akan berbicara baik-baik dengan ibu. Nak, berapa lama lagi aku harus menahannya? Melihatnya saja aku sudah mual. Ebio, tahan sebentar lagi, keluarga Lin kita. Keluarga Lin kita hampir bangkrut, hanya bisa mengandalkan keluarga Lan untuk melewati masa sulit. Tapi ibu, tenang saja. Begitu aku dapat aset keluarga Lan, segera aku tendang dia. Tidak adakah cara lain? Oh ya NK, aku dengar orang terkaya misterius di Zhangcheng. Baru-baru ini muncul di desa Ye, kalau bisa dapat. Dia investasi di perusahaan kita tidak perlu demi uang. Menahan Lan Si Hua, si imut itu. Iya ibu, aku akan hubungi orang terkaya sekarang. Tapi ibu, tahan lagi si imut itu sebentar. Lagi pula, untuk menemukan orang terkaya juga butuh uang untuk urusan. Baiklah. Lan sudah sampai rumah. Menantu sudah sampai rumah. Dudu jangan nakal, Dudu jangan nakal. Maaf ya, dia agak bandel. Dudu, namanya bagus sekali. Sayang, Dudu, cium kakak dong. Dia agak suka padamu. Oh iya, kalau dia memanggilku kakak, dia memanggilmu apa? Oh ya Dudu. Apa? Maaf ya, aku tidak bermaksud mengambil keuntungan. Sebelumnya, bibiku selalu mendesakku untuk menikah dan punya anak. Aku sering mengomel, jadi aku bilang padanya, aku punya anak. Dudu adalah anakku. Jangan panggil sembarangan lagi, ngerti? Panggil dia. Kakak ipar, oke? Ibu Linkin si tua bangka itu. Dia terus-terusan memperlakukan aku dengan buruk. Begitu aku benar-benar menguasai keluarga Lin, aku akan usir si tua itu dari rumah. Ibuku terlalu tidak sabar, ingin mendekati orang terkaya. Pertama-tama harus punya uang dan sumber daya. Yang paling penting sekarang adalah menjaga Lan Si Hua tetap stabil, menghabiskan semua sumber daya grup Lan. Sayang, Kakak Linkin, apakah ibumu tidak menyukaiku? sayang, jangan terlalu dipikirkan. Dia hanya sedang menopause, sedang tidak mood. Jangan coba menghiburku. Aku tahu, aku tidak pantas untukmu. Sayang, tenang saja. Tidak peduli apa kata orang. Di hatiku, hanya kamu yang kusuka. Ngomong-ngomong ini, aku beli khusus untukmu dari lelang. Cincin berlian Pigeon Egg senilai 30 juta, satu-satunya di seluruh dunia. Kakak Linkin, kamu baik sekali. Si Emmet ini benar-benar mudah ditipu. Cincin berlian 30 juta? Sebenarnya, ini hanya replika seharga 200.000. Ngomong-ngomong, katanya kakakmu menikah ke desa Ye. Kenapa kamu membicarakannya? Begini, aku dengar orang terkaya Jiangcheng ada di desa Ye. Keluarga Lin punya proyek yang ingin bekerja sama dengan orang terkaya itu. Bagaimana kalau kamu mewakiliku untuk pergi ke sana? Kakak Linkin, kalau ini proyek keluarga Lin, kenapa kamu tidak pergi sendiri? Karena aku tidak punya uang. Tentu saja untuk kebahagiaan kita. Bayangkan, kalau kita bisa dapat investasi dari orang terkaya itu, ibuku pasti akan menerimamu. Nanti, kamu akan menjadi Nyonya muda keluarga Lin yang sah. Kalau bisa dapat uang dari orang terkaya itu, Ibu Linkin si imut itu akan berlutut dan merayuku. Dan dengan pergi ke desa Ye, aku juga bisa melihat betapa sengsaranya hidup Lan sekarang. Kakak Linkin, beberapa hari lagi, aku akan pergi ke desa Ye bersama ibuku. Ngomong-ngomong, rumahku hanya ada 2 kamar. Kamu harus rela tidur sekamar denganku. Apa? Tenang, sebelum pernikahan kita, aku tidak akan menyentuhmu. Kalau kamu masih tidak tenang, aku bisa tidur di kandang keledai. Ya Tuhan, Anda salah paham. Ada pria tampan di samping.
Aku takut diriku sendiri tidak bisa menahan diri. Itu, sebelumnya aku dengar dari bibimu, kalau keluarga kamu sangat kaya. Kenapa tidak tinggal di kota? Sebenarnya, kami tinggal bukan untuk diri kami sendiri. Di dekat rumah kami, ada lebih dari 10 desa miskin. Dulu, ayahku menyumbangkan barang dan uang, tapi tetap tidak menyelesaikan masalah. Setelah orang tua meninggal, aku memutuskan untuk mewujudkan mimpi mereka. Memimpin warga desa, dengan tangan mereka sendiri, mencari jalan menuju kemakmuran. Kami mengembangkan industri peternakan. Juga membangun resor wisata di desa. Harapannya, seluruh desa bisa terbebas dari kemiskinan. Kawan, kamu benar-benar dapat harta karun. Aku kuliah di jurusan peternakan. Aku bisa bantu kamu dan warga desa. Menjadi kaya, mencapai kemakmuran, bukan masalah. Sungguh, itu bagus sekali. Tunggu sebentar. Di kartu ini ada beberapa puluh juta. Kamu suka apa? Beli saja. Beberapa puluh juta. Tidak cukup. Ini, beberapa kartu ini kalau dijumlahkan ada beberapa miliar. Kamu suka apa? Bisa beli semuanya. Ini, langsung keluarkan beberapa miliar. Orang terkota Jiangcheng pun tidak segitu royal. Tidak usah, tidak usah. Di keluarga kami, istri yang mengatur uang. Milikku adalah milikmu. Ambil saja. Kamu begitu percaya padaku? Ya. Aku bisa bersumpah di depan lampu, mulai hari ini. Kamu Lan adalah wanita yang paling aku cintai. Kalau ingkar sumpah, terkena petir, mati mengenaskan. Jangan ngomong sembarangan. Tidak baik, keledai hitam kita. Bawa lari keledai ke Tanggawang, kabar berdua. Apa? Keledaiku, dasar keledai hitam sialan. Ahwa kita masih keledai betina perawan. Langsung dibawa kabur olehmu. Dibiwang ya? Sabar dulu, jangan panik. Masa tidak panik? Ahwa kita masih kecil sudah hilang. Ini gimana dong? Jangan panik dulu. Aku lihat dulu. Dari jarak jejak kaki, kira-kira ini keledai jantan. Beratnya sekitar 200 kg. Menantu, kok kamu tahu itu keledai jantan? Lan dia itu. Lulusan terbaik di bidang peternakan dan pertanian. Begini, aku kira anak-anak kota. Semuanya manja. Ayo kita cari solusinya. Nah, aku ada ide untuk menyelamatkan Ahwa MU. Mereka pasti ada di bukit depan, ikut aku. Apa akan kamu tanya? Ayo, ayo. Lihat, di sini. Wah, anak perempuanku yang cantik. Tak kusangka keledaimu cukup romantis. Suka memetik bunga liar. Lan, tadi sikap tante kurang baik. Terima kasih banyak ya. Tante, kita kan tetangga satu desa. Nggak perlu terlalu formal. Zichen, kamu sungguh beruntung. Punya istri sebaik Lan, nggak cuma cantik, tapi juga berbakat. Angkong benar, bisa menikahi Lan. Adalah keberuntunganku. Sepertinya dia juga nggak membenciku. Kali ini aku maafkan keledai hitammu, karena menghargai istrimu, yang membawa lari Ahwa kami. Kalau dia masih ngebet sama Ahwa kami. Jangan salahkan aku kalau dia jadi isian pangsit. Lan, kamu hebat banget. Zichen, cepat pulang dan lihat. Banyak angsa di desa kita mati, kalau nggak segera diatasi. Puluhan ribu sisanya juga akan mati. Apa? Pagi ini tiba-tiba begini, dokter hewan bilang ini penyakit menular. Tapi disuntik pun nggak membaik. Tunggu, Zichen. Jangan tersinggung ya, tapi istrimu ini. Kan anak orang kota. Dia ngerti apa soal mengobati angsa? Pak Kepala Desa, Lan itu lulusan peternakan. Tadi keledai tatuang yang hilang. Juga dia yang bantu cari. Ya, Pak Kepala Desa. Biarkan Lan kami lihat. Lihat kondisi angsa ini, kalau ditunda. Bisa-bisa semuanya mati. Memang begitu, tapi di desa kita dulu. Kan sudah pernah ada lulusan kota. Mana ada yang beneran bisa, apalagi istrimu. Memangnya ada kemampuan asli atau tidak? Kalau sampai benar-benar mati, kami mau cari siapa? Iya. Nanti dia tinggal pergi begitu saja. Kami sudah kerja keras setahun ini jadi sia-sia. Warga sekalian, saya Ye Zichen. Di sini memberi jaminan, jika Lan tidak berhasil menyembuhkan angsa kalian, kerugian apapun akan saya tanggung sendiri. Dia sedang membelaku?
Kalau begitu, aku tidak boleh mengecewakan kepercayaannya. Baik, aku akan periksa. Ini, sepertinya ini bukan penyakit menular. Tunggu, ini pakan? Pakannya sudah jamuran. APA. Siapa yang membeli pakan ini? Akuntan Lee bilang pakan ini lebih murah 30%. Pak Ye, aku benar-benar tidak tahu akan seperti ini. Pedagangnya bilang, hanya lembab, dijemur bisa dipakai. Nanti kita hitung lagi. Lan, sekarang harus bagaimana? Angsa-angsa ini adalah hasil keringat warga. Tenang Zichen, suruh orang siapkan. Air kacang hijau dan akar manis, ambil juga kulit pohon philodendron dan coklis. Encerkan lalu beri minum angsa, mereka seharusnya akan sembuh. Baik, kami segera siapkan. Sudah. Bawa pulang, biarkan istirahat. Biarkan aku yang urus ini, kamu pulang istirahat dulu. Takaran obatnya kamu tidak paham, kalian tidak mengerti. Biar aku saja. Lan. Akhirnya sadar, sudah pingsan 3 jam. Ayo. Pelan-pelan. Ayo cepat minum bubur. Kepala desa. Istri Zichen, kamu istirahat saja. Kami kesini terutama untuk berterima kasih. Sebelumnya sikap kami tidak baik, mohon dimaafkan. Kalau bukan karena kamu cepat tahu dan menyelamatkan angsa kami, kerja keras kami setahun ini akan sia-sia. Kepala desa terlalu sungkan, ini semua berkat usaha bersama. Zichen, kamu dapat istri yang baik. Bisa bantu cari keledai bibiwang, juga obati angsa. Seluruh desa kami tidak ada yang bisa menandinginya. Sejak Lan datang, kami semua ikut beruntung. Mulai sekarang Lan adalah harta desa Ye. Zichen, kalau kamu berani menyakitinya, kami tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Tenang saja, aku pasti akan memperlakukan Lan dengan baik. Baiklah, kami tidak akan mengganggu lagi. Ini makanan. Sebagai tanda terima kasih kami, semua produk lokal desa. Apa? Kalian menyebut ini produk lokal? Kalau tidak suka, kami bisa membawakan yang lain. Tidak perlu, aku hanya lelah, istirahat sebentar saja. Jangan repot-repot, tidak usah. Lan, kamu adalah keberuntungan bagi desa Ye. Dan juga orang yang akan kujaga seumur hidupku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Sudah, ngomong apa sih, semua orang di sini? Tidak malukah kamu? Sudah, kami tidak akan mengganggu lagi, aku pulang dulu. Aku antar kalian. Tidak usah, kamu istirahat saja, aku yang antar mereka. Zichen, umurmu sudah tidak muda lagi. Selama ini, demi perkembangan desa, kau mengorbankan urusan pernikahanmu. Hatiku selalu sedih. Lan adalah gadis yang baik, cepatlah kalian menikah. Tapi satu hal, jangan sampai kau menyia-nyiakannya. Baik, Pak Kepala Desa. 2 hari lagi ulang tahun Lan. Aku berencana melamarnya di villa wisata. Wah, bagus sekali. Aku ingin memberinya kejutan. Dan berharap Pak Kepala Desa dan warga desa bisa membantuku. Serahkan pada kami. Siwa, ini villa investasi orang terkaya? Wah, megah sekali. Tapi, bagaimana kau yakin? Orang terkaya ada di sini? Tentu saja. Linkin bilang orang terkaya ada di desa Ye ini. Pasti dia tinggal di villanya sendiri. Tidak mungkin seperti Lan yang menikah dengan bujangan tua desa, tinggal di gubuk reot. Masak akal, anakku si Huami Meng Pinter. Ayo Bu, kita cekin dulu. Lalu carry orang terkaya pelan-pelan. Ayo. Bu, si Hua, kenapa kalian datang? Lan, dulu kau kan putri keluarga Lan. Kenapa sekarang jadi pelayan? Ini untuk hari ini. Sudahlah, tidak usah jelaskan, aku lelah. Cepat buatkan kamar, mau tidur nyenyak malam ini. Dan besok aku mau cari orang terkaya. Cari orang terkaya? Bu, si Hua, hari ini ulang tahunku, kupikir kalian datang untuk merayakannya bersamaku. Jangan sok-sok deh, kamu pikir kamu ganteng apa? Lan. Udah, jangan berhayal lagi. Di hati mereka,
Kamu nggak ada apa-apanya. Dasar perempuan. Ngapain nunggu? Cepat antar kita ke kamar. Kalau masih lama, aku laporkan ke manajer hotel. Dan komplain kamu. Lan, ini lagi musim liburan. Villa lagi sibuk banget. Mau nggak mau, kamu sih pemilik villa. Harus kerja jadi cleaning service dulu. Kerjaan kan nggak ada yang tinggi rendah. Katanya ibu dan adikmu tinggal di villa ini. Kapan-kapan kita main ke sana. Nggak usah. Itu. Lagi pula, mereka juga nggak anggap aku keluarga. Lan, mulai sekarang, ini rumahmu. Kalau ada apa-apa, aku dan tante selalu jadi keluargamu. Dasar anak nakal. Kamu nakalin Lan ya? Gak kok. Oh, kalau nggak nakalin, kenapa? Dia nangis? Sayang, jangan nangis. Kalau si bocah ini nakalin kamu, bilang ke tante, nanti tante yang urus dia. Tante, dia nggak nakalin aku. Aku cuma terharu aja. Aku merasa sangat beruntung. Bisa ketemu si Chen dan tante. Sampai akhirnya punya perasaan punya keluarga. Sayang, bisa jadi keluarga denganmu. Kita juga senang banget. Si Chen, tante, kalian di mana? Si Chen, tante, kalian pergi kemana? Si Chen, tante, kalian. Si Chen, tante, pergi kemana? Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kalian ini, Lan, selamat ulang tahun. Si Chen, terima kasih. Terima kasih masih ingat ulang tahunku. Terima kasih semuanya, terima kasih. Lan, coba masukin permohonan. Semoga bisnis desa saya semakin maju. Semoga tante sehat selalu, dan terakhir, semoga aku dan Si Chen bisa bersama selamanya. Lan, aku tahu usiaku jauh lebih tua. Keadaanku juga nggak sebagus kamu, tapi aku janji mulai sekarang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu hidup bahagia. Maukah kamu menikah denganku? Nikahilah dia. Aku mau. Bibi Lan bilang kamu tidak suka perhiasan emas. Aku akan cari orang untuk membelinya di lelang. Yang satu ini unik, berlian merpati. Kamu suka kan? Aku suka, asalkan dari kamu, aku suka semuanya. Terima kasih Si Chen. Sayang dong. Dasar kamu lucu, cepat keluarkan cincinku. Kamu ngapain? Kamu siapa? Kenapa memukul menantuku? Dua orang ini pasti suamimu. Dan bibimu dari pihak suami, benar-benar satu keluarga. Saniranya Keleheng miskin. Nanti gua, aku tidak mengizinkanmu menghina. Suamiku dan keluargaku, tolong sekarang juga. Segera maaf mereka. Lan, kamu hila? Suruh aku minta maaf pada. Kempangan ini? Gadis ini kok kelihatannya agak familiar ya? Lan, apa ini yang dari awal? Bilang mau menikah dengan si Chen, adikmu itu? Emang kenapa? Hanya orang bodoh yang mau menikah. Dengan kampungan ini, aku sekarang adalah nyonya muda keluarga Lin di Jiangcheng.
Bicaranya kasar sekali, masih nyonya muda, menurutku. Bahkan tidak lebih baik dari nenek-nenek kampung seperti aku. Nenek tua busuk, kamu ngomong apa? Lansihua, kamu keterlaluan. Kamu berani menyentuh bibi? Apa salahnya aku sentuh? Dia juga tidak terluka, lagi pula. Bahkan jika dia terluka, apa yang bisa dia lakukan padaku? Lan, kamu berani memukulku. Sejak kecil, ayah ibu tidak pernah memukulku. Memukulmu kenapa? Aku kakakmu. Jadi kamu bicara orang yang lebih tua. Dia orang yang lebih tua? Aku tidak punya keluarga yang lebih tua yang semiskin ini. Ada apa ini? Ibu, Lan memukulku. Dia juga menyuruhku minta maaf pada nenek tua busuk ini. Aku memang memukulmu? Siapa yang mengizinkanmu menghina suamiku? Dan keluargaku? Tolong minta maaf pada mereka. Aku. Sudah, jangan ribut lagi. Kamu ini nyonya muda keluarga Lin. Buat aku berdebat dengan orang-orang kampung ini. Memalukan. Jangan lupa. Kita kesini untuk APA. Ibu, Lan mencuri berlian merpati yang dikirimkan kakak Linkin untukku. Kamu ngomong sembarangan? Kapan aku mencuri cincinmu? Kalau bukan kamu yang nyuri, kenapa cincinku ada di tanganmu? Ini hadiah dari si Chen buat aku. Memangnya urusanmu apa? Dia sanggup beli? Kata Kak Linkin. Ini pigeon egg yang harganya 3 miliar. Kerja 8 turunan pun dia gak bakal mampu beli. Dari mana kamu tahu aku gak mampu? Kamu cuma karyawan receh, pembersih hotel. Mana sanggup beli? Gaji 2-3 juta sebulan. Mau beli apa? Apa buktinya kalau aku yang mencuri cincinmu? Cincinku taruh di kamar hotel. Habis kamu bersihin, pas balik udah hilang. Sekarang kok kebetulan ada di tanganmu? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jangan-jangan beneran dia yang nyuri? Kayaknya iya, mana mungkin kebetulan segitunya. Jangan asal nuduh, menantuku gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Cincin ini punya Lan, cepat balikin. Dasar kurang ajar, kamu ngapain sih? Kalau sampai rusak, nyawamu 10 kali gak bakal ganti. Lansihua, kamu memang terlalu dimanja. Cepat kembalikan cincinku dan minta maaf ke keluargaku. Lan, kamu gila? Gue minta maaf ke mereka? Mimpi kali ya? Kamu, Ibu, aku hargai kamu karena keluarga Lan. Tapi kembalikan cincin istriku sekarang. Dan minta maaf ke keluargaku. Kamu orang kampungan, urusan keluarga Lan jangan ikut campur. Dia istriku, sentuh dia lagi. Coba aja. Nona Lan, di kamar Anda. Kami nemuin ini. Apakah ini milik Anda? Kok ada cincin yang persis sama? Rupanya kita salah tuduh. Gadis ini. Ya nih, barang sendiri sembarangan naruh. Malah nuduh orang lain. Lagian walau kamu gak nyuri, kamu nikah sama orang kampungan, ya pantas seumur hidup. Cuma pakai barang palsu. Lansihua, hati-hati bicaramu. Betul, menantuku gak mungkin pakai barang palsu. Ini kan si Chen yang sengaja beliin. Dilelang buat Lan kita. Lelang? Kalian para kampungan, tahu pintu lelang? Nya di mana aja? Lan, cincin ini beneran ku beli di lelang. Percayalah padaku. Si Chen, aku percaya padamu. Bu, kamu dengar nggak? Otak kakakku nggak mungkin bodoh amat. Jamal percaya sama SI kampungan ini. Sinsenyong dibalikin buat jel ITU asli. Satu keluarga ini memang bermasalah, kakakmu itu. Sudah dicuci otaknya sama si bujangan kampung ini. Jadi perempuan desa yang suka pamer dan pakai barang palsu. Kamu, cepat jauhin dia, jangan sampai ketularan aura miskinnya. Menular ke kamu. Atas dasar apa kalian bilang cincin di tanganku ini palsu? Menurutku, justru cincin di tanganmu lah yang palsu. Cincinku nggak mungkin palsu. Ini hadiah dari kakak Linkin. Dia kan anak keluarga Lin, mana mungkin ngasih yang palsu. Dua nona, jangan bertengkar. Saya Lang Yun. Sedikit mengerti tentang penilaian perhiasan. Boleh saya lihat cincin kalian berdua? Lang Yun. Dia itu ahli penilaian barang antik. Nomor satu dunia, Lang Yun. Katanya Master Lang Yun bisa langsung tahu. Keaslian perhiasan, bertahun-tahun nggak pernah salah. Kalau begitu, mohon bantuannya. Lansihua, kamu masih nunggu apa? Jangan-jangan kamu nggak berani? Ngaco? Apa yang nggak berani? Kalau cincinmu ternyata palsu, kamu harus berlutut minta maaf. Kalau cincinmu yang palsu gimana? Punyaku nggak mungkin palsu. Kalau cincinmu ternyata palsu, segera kembalikan cincin itu, pergi dari sini, dan minta maaf ke keluargaku.
Oak. Dari dua cincin ini, memang ada satu yang palsu. Dan itu palsu yang sangat murahan. Lan, kalau kamu mengaku sekarang dan minta maaf, aku bisa memaafkanmu. Nanti kalau sudah ketahuan, kebenaran terungkap. Malu dong kalian berdua. Bahkan kalaupun si Chen ngasihku yang palsu, itu tulus dari hatinya. Master, tolong umumkan hasilnya. Baik, akan saya sampaikan. Nona, cincin yang ini asli. Desain langsung oleh perancang Prancis. Berlian merpati yang dipasang di sini, cuma satu di dunia. Suamimu sangat perhatian. Masa sih? Master, jangan-jangan salah lihat. Mana mungkin dia mau membeli yang asli. Nyonya, berdasarkan penilaian saya, cincin ini milikmu. Benar-benar palsu, bahannya hanya batu kali biasa. Harganya di pasaran tidak lebih dari 200. Ini tidak mungkin. Ebyo, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu juga bisa meminta orang lain untuk menilainya. Lan Xihua, sampai saat ini, apalagi yang bisa kamu bantah? Kamu segera pergi dari sini dan minta maaf kepada keluargaku. ini tidak mungkin. Aku tahu, pasti kalian berkomplot. Menukar sensingku. Lan Xihua, jangan berbuat onar di sini. Daripada menghabiskan waktu berdebat dengan kami, lebih baik kamu pulang dan tanya kakakmu. Linkin itu. Kau masih ingin mencela hubunganku dengan kakak Linkin? Pasti kalian yang menukarnya, kalau tidak, dia cuma orang desa. Mana mungkin dia bisa beli cincin semahal ini? Lan Xihua, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Cepat kembalikan cincinku, atau aku laporkan polisi. Aku ulangi sekali lagi, tidak ada yang menukar cincinmu. Cincin ini memang milikku. Apa buktimu bahwa cincin ini milikmu? Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, aku laporkan polisi. Cincin semahal ini cukup untuk membuat seluruh keluargamu mendekam di penjara seumur hidup. Bukti, aku punya. Ini sertifikat dari rumah lelang, silakan lihat. Di atasnya ada cap resmi rumah lelang. Ini tidak mungkin. Dia cuma orang desa. Mana mungkin dia beli cincin semahal ini? Apa salahnya orang desa? Siapa bilang orang desa punya uang? Tidak bisa beli cincin, lagi pula cuma 30 juta. Aku malah merasa tidak adil. Pada lan kami, cuma 30 juta. Nenek tua bangka, besar mulut kau, cuma 30 juta. Banyak opo, lan aku tidak menyangka. Keluargamu miskin sekali, selama ini kau menderita. Nenek tua, siapa yang kau bilang miskin? Kau? Lan Xihua, bagaimana bisa kau dorong tante? Apa salahnya aku dorong, nenek tua? Apa yang bisa dia lakukan? Si Hua, jangan berurusan dengan orang-orang desa ini. Ayo kita cari orang terkaya dan cepat-cepat pergi dari sini. Jangan sampai tertular kemiskinan orang desa ini. Si Chen, mau apa mereka berdua cari kamu? Aku juga nggak tahu mau apa mereka cari aku. WK. Dengar nggak tadi? Dia bilang dia orang terkaya di Jiangcheng. Kalau gitu aku artinya orang terkaya sedunia dong. WK. Lan, suamimu ini bukan cuma miskin, tapi otaknya juga kayaknya ada masalah deh. Silakan saja berkata apapun, tapi kalian tidak diterima di sini. Cepat pergi sana. Kampungan, cuma tukang bersih-bersih aja. Berani-beraninya mengusir kami. Kalau nggak pergi, aku panggil satpam. Lan, kamu pikir dengan bergaul sama orang desa ini, lalu kamu jadi hebat? Tengge ya, kamu tahu ini tempat apa? Ini tempatnya grup ye. Pamanku adalah manajer umum resort ini. Aku telepon dulu. Pamanku biar datang, nanti kita lihat siapa yang bakal diusir. Bagus, aku juga penasaran. Siapa yang lebih dulu diusir? Paman, orang-orang ini nakalin aku sama mama. Cepat bantu kami. Kak, aku sekarang manajer umum grup Y, sibuk banget. Lain kali urusan kecil kayak gini, jangan sembarangan panggil aku. Ia tahu, dari kecil emang kamu yang paling sukses di keluarga kita. Mama benar-benar udah nggak ada cara lain, makanya cari kamu. Ya sudah, kali ini saja aku bantu. Direktur Chen, ini dia orangnya. Gak cuma nakalin kami, tapi juga nyuri cincin keponakanmu. Hari ini, kamu harus very Marie ke Pelajaran. Paman, aku mau mereka sama-sama berlutut minta maaf.
Ini orang-orang kampung kurang ajar. Chen and Shen, kalau pinter, berlutut minta maaf. Aku anggap hari ini nggak pernah terjadi. Direktur Chen, coba lihat dulu, siapa aku ini? Aku peduli apa kau. Di Direktur Ye. Xiao Chen, selama ini, kami salah menilaimu. Kalian. Kenal pamanku? Dia pamanku? Aku nggak cuma kenal dia. Posisinya yang sekarang aja aku yang naikin. Aduh, Paman, kenapa? Takut sama mereka buat apa? Mereka cuma orang desa, hidupnya aja tergantung sama kamu. Sipat suruh mereka berlutat minta maaf pada aku. Kalau tidak, aku pecat mereka semua. Chen Song kan, ku dengar sekarang kau adalah manajer umum grup orang terkaya di Jiangcheng. Apa yang kau takutkan? Tadi kau kan sangat gagah. Ayo bertindak. Adikku adalah orang kepercayaan orang terkaya Jiangcheng. Dia hanya perlu satu kata untuk mencabut nyawamu. cepat diam kau. Chen Chen Shan, APA maksudmu? Ini cuma sekelompok orang desa. Apa yang kau takutkan? Diam. Paman, kenapa? Mereka kan cuma orang desa. Ngapain takut sama mereka? Kau juga cepat diam. Si Yaoyi, aku tidak ada hubungan dengan mereka. Tidak ada hubungan? Chen Zenshan, kau bukan saudara mereka? Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan mereka berdua. Paman, kau rela untuk orang kampung ini memutuskan hubungan dengan kami? Chen Chen Shan, kau tidak punya hati? Aku kan kakakmu. Sekarang kau jadi leluhurku juga boleh. Kumohon jangan teriak lagi. Aku susah payah sampai di posisi ini. Jangan hancurkan aku. Anggap saja aku tidak pernah datang. Kau tidak boleh pergi. Hari ini kau harus bantu kami melampiaskan amarah. Lebih baik jangan paksakan dia, diberi 10 nyali sekalipun. Dia tidak akan berani menyentuh kami. Kau orang kampung. Siapa kau? Adikku adalah orang kepercayaan orang terkaya. Satu kata bisa mencabut nyawamu. Jen Chayun, kalau kau mau mati silakan. Jangan libatkan aku bersamamu. Chen Chen Shan, sebenarnya apa yang kau takutkan? Sudah cukup, Chen Zenshan. Bawa saudaramu pergi dari sini, jangan buat aku mengulangi. Baik-baik, bawa mereka pergi. Chen Zenshan, kau tidak punya hati. Kau lupa betapa baiknya aku padamu waktu kecil. Dulu, popokmu pun aku yang cuci. Kau. Lan Lan, dengarkan baik-baik. Penghinaan yang kuterima hari ini akan kubalas padamu. Bibi maafkan aku, ini semua salahku. Aku menyeret kalian dalam masalah, membuat kalian malu, maafkan aku. Bodoh amat, Bibi sedih melihatmu, kami benar-benar tidak menyangka. Ibumu dan adikmu bisa begitu tidak masuk akal. Mengingat hidupmu dulu, bibiku tidak tahan. Sudah tidak apa-apa, sudah, biarkan yang lalu berlalu. Lupakan saja. Lihat, mulai sekarang, aku punya kamu, punya si Chen. Kita semua adalah satu keluarga. Benar, Lan Lan, mulai sekarang. Kita adalah satu keluarga, apapun yang terjadi. Kami selalu ada untukmu. Tidak. Yesi Chen, soal kamu orang terkaya di Haijeng ini. Sampai kapan kamu mau sembunyikan dariku? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya, aku hanya... Kamu takut aku ini perempuan matre yang hanya cari uang bersamamu karena hartamu. Benarkah? Mana mungkin, kalau aku benar-benar berpikir seperti itu. Aku tidak akan memberikan semua kartu bank keluargaku padamu. Itu juga benar. Aku hanya merasa, gelar orang terkaya ini tidak berarti apa-apa, kupikir Bibi sudah memberitahumu. Kalau aku mengatakannya lagi, kamu akan pikir aku sombong, jadi... Tapi, aku justru berharap kamu memanfaatkan uangku, setidaknya. Aku memang kaya. Dasar mulutmu. Lan Lan, usia kita beda jauh. Sulit untuk hidup bersama sampai tua, jadi aku hanya ingin memberimu sedikit kompensasi. Zichen, kamu tahu, aku tidak peduli soal itu. Aku hanya ingin hidup bersamamu dengan jujur dan saling mendukung. Aku sangat marah, Bu, sejak kecil belum pernah. Merasa terhina seperti ini, Paman benar-benar pengecut. Bisa sampai ketakutan oleh Lan Lan si kampungan itu. Aku juga merasa aneh, dia sekarang sudah jadi manajer umum grup Y, siapa lagi di Jiangcheng yang dia takuti? Kecuali orang yang dinikahi Lan Lan itu. Benar-benar orang terkaya di Haicheng. Bu, jangan-jangan pikiranmu juga kacau, tertular olehnya?
Dia menikah dengan pria tua kampung. Mana ada orang terkaya Jiang Cheng, sangat konyol. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, kalau kalian tidak bisa membantuku. Paman juga pengecut tidak berguna. Aku akan minta bantuan keluarga Lin untuk membelaku. Aku harus memberi pelajaran pada Lan Lan. Dan cincin ini, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Kamu sedang apa? Serius sekali. Kamu datang? Ayo, duduklah. Si Chen. Belakangan negara sedang gencar mendukung proyek kesehatan pedesaan. Aku baru saja berkeliling desa kita. Di sebelah barat desa kita ada sebidang tanah kosong yang luas. Pemandangannya indah, aku berpikir, kalau kita bisa membangun proyek kesehatan yang menggabungkan ekologi, pariwisata, dan perawatan lansia, pasti bisa mendatangkan banyak keuntungan buat desa kita. Aku sudah buat rencana, coba lihat bagaimana menurutmu. Wah, rencanamu hebat sekali. Ini tidak hanya bisa menyelesaikan masalah lapangan kerja di desa, tapi juga bisa mempromosikan hasil pertanian desa. Kemudian, gue Yola Topali, aku akan seseorang, mempromosikannya ke seluruh kota, berusaha agar proyek ini bisa cepat realisasi. Lan, terima kasih. Terima kasih sudah memikirkan desa Ye sejauh ini. Si Chen, aku juga memikirkan kamu dan warga desa. Semua baik sekali padaku, aku juga ingin bisa melakukan sesuatu. Membantu kalian, hatiku juga jadi lebih lega. Lan, ITU. Bibi, ada apa? Gak apa-apa, cuma mau tanya, kalian mau makan midnight snack nggak? Aku nggak mau, lagi diet. Enak perempuan. No pain diet? Makan aja kalau mau makan. Gemuk-gemuk kan baru ada rezeki. Aku. Bibi, Aku ngerti, lanjutkan. Lan, kita lanjutkan. Nggak boleh. Kenapa? Aku nggak tahu kamu bisa atau nggak. Ini salah suami akan buktikan pada istri sekarang. Tapi, aku takut mengganggu kesehatanmu. Masa sih? Sayang, main yuk. Linkin, hari ini kamu harus kasih aku jawaban. Kenapa ahli identifikasi perhiasan Langyun bilang cincinku ini palsu? Ketahuan, nggak mungkinlah sayang. Cincin ini kan kubeli untukmu di lelang. Masa mungkin palsu? Kamu masih mau bohongi aku? Kamu tahu nggak, gara-gara cincin ini, aku jadi malu besar di depan orang-orang kampung itu. Sayang, aku bersumpah dengan cintaku padamu, cincin ini pasti asli. ITU Alitari. Pasti dia penipu. Oh ya sayang, bukannya kamu pergi ke desa Ye? Cari kakakmu? Kok marah-marah banget? Kamu masih berani bilang? Aku cari kakakku, ketemu dia pakai cincin yang persis sama, katanya cincinnya yang asli. Ada fitur aplikasi, sama dengan itu asli. Bilang punyaku palsu, aku benar-benar kesal. APA, tidak masuk akal. Sekumpulan orang kampung berani mengganggu istriku Linkin. Kakak Linkin, kamu harus membelaku. Harus memberi pelajaran kepada orang-orang kampung ITU. Berani mengganggu istriku Linkin? Itu sama saja menggangguku, dendam ini pasti akan kubalas. Tapi bukan sekarang. Istri, aku dapat kabar. Grup Y akan mengadakan lelang di seluruh kota. Asal kita ikut lelang ini dan bekerja sama dengan orang terkaya. Nanti seluruh Jiangcheng akan jadi milik keluarga Lin. Dan keluarga Lan. Beberapa orang kampung mengejar mereka. Bukan hal yang sulit. Benarkah, Kak Linchin? Kalau begitu aku ikut arahanmu. Begini, istri, untuk ikut lelang ini. Butuh undangan, aku perlu beli undangan. Aku sekarang agak kesulitan, bisa bantu aku? Keluarga Lin kan kaya, kok pakai uangku? Bukannya uangku sudah dipakai beli cincin untukmu? Kalau pakai uang perusahaan, takut bocor. Bisa merugikan kita. Laju pula. Bukannya kamu ingin dihargai ibuku? Begitu kerjasama dengan orang terkaya. Kamu akan jadi penyelamat keluarga Lin. Siapa lagi yang berani meremehkanmu kan? Baiklah. Ini mahar pernikahanku. Semuanya di sini. Tunang sayang, aku akan mencintaimu selamanya. Begitu aku kerjasama dengan orang terkaya, akan segera kusingkirkan kamu, sayang. Lan, asal kita kerjasama dengan orang terkaya, kamu tak akan bisa bangkit selamanya, seumur hidupmu. Harus kuinjak-injak. Wah, Lan.
Hari ini persiapan lelangmu bagus sekali. Tentu saja, yang ikut lelang hari ini semua orang penting. Di Jiangcheng. Aku tak boleh mempermalukan si Chen. Lan, Zichen beruntung menikahimu. Sungguh keberuntungannya. Oh ya, Bibi, hari ini ikut lelang. Kurang orang, kita ganti bantu. Ayo pergi. Baik. Itu kan Lan. Dan Bai yang Kampung ITU. Kenapa mereka di sini? APA. Kak Linkin, aku tadi kayaknya melihat Lan dan bibinya yang kampungan itu. Lan, bukannya itu kakakmu yang menikah ke desa? Pasti kamu salah lihat, ini kan acara tender yang diadakan orang terkaya. Mereka yang kampungan gitu mana mungkin bisa masuk. Aku salah lihat, ini nggak mungkin. Ayo sayang, kita harus buru-buru sebelum tender dimulai. Temui orang terkaya, yakinkan mereka memilih keluarga Lin. Tongko, kalian siapa? Hari ini ada acara penting di sini. Orang sembarangan dilarang masuk. Anda wakil direktur Sang dari grup Y kan? Hello. Oh, saya Xiaolin dari grup Lin. Kami juga datang untuk tender. Tender? Ada undangannya? Undangan? Ada. Tuan Lin, sepertinya keluarga Lin tidak mendapat kualifikasi untuk tender ini. Undangan ini. Jangan-jangan palsu? Kamu bisa bicara nggak sih? Undangan kami jelas asli. Kamu cuma resepsionis, sok penting banget. Apa katamu? Wakil direktur Sang jangan marah. Istriku ngomong sembarangan, jangan dimasukin hati. Lan Sihua, kamu mau apa sih? Ini wakil direktur Sang dari grup Y. Kalau sampai dia marah, mau tender apaan lagi? Lin Qing, kamu kan putra tertua keluarga Lin di Jiangcheng, kok sekarang jadi rendah diri gini? Jangan-jangan keluarga Lin sedang ada masalah? Ah sayang, jangan mikir aneh-aneh, keluarga Lin kan. Keluarga kaya turun-temurun di Jiangcheng, mana mungkin ada masalah. Aku kuma engine senior rukun bayar rezeki langkar kan? Begini, aku bicara dulu dengan wakil direktur Sang. Wakil direktur Sang, undangan ini pasti asli. Jujur saja, paman istriku adalah undangan ini darinya. Chen Shenshan itu orang yang dibina langsung oleh direktur utama. Jangan-jangan ini perintah direktur? Supaya grup Lin ikut tender. Kalau begitu, silakan masak. Ayo. Sai Hua Ao. Memang acara tender orang terkaya, keren banget. Sayang kamu jalan-jalan dulu, aku cari orang terkaya dulu. Bibi, hari ini tamunya banyak banget. Pelayannya kurang. Si Chen lagi meeting dengan bos. Jadi terpaksa minta tolong Bibi bantu. Bodoh amat, kamu kan sudah berkorban banyak untuk warga. Bibi cuma datang untuk kerja, nggak perlu repot-repot. Ya, Lan, nanti gua, kamu datang buat apa? aku baru dengar suara kalian berdua. Kupikir mataku yang salah lihat. Ini acara tender, kamu datang buat apa? Aku ya datang untuk ikut tender. Masa kayak kalian berdua, cuma bawa piring? Kalian sedang makan. Pakai kemampuan sendiri. Lan, kamu kan dulu anak perempuan keluarga Lan, kok sekarang jadi begini? Kampungan lu itu udah tua banget. Istri aja nggak bisa nafkahin, sampai kalian berdua harus melayani orang. Dasar pekandang. Nanti gua, dia kamu. Nggak boleh kamu nyeseliku. Haha, pecundang itu emang nggak bisa apa-apa. Nggak boleh dikatain? Orang nggak becus kayak gitu. Cuma orang bodoh kayak kamu yang anggap dia berharga. Nanti gua, aku nggak mau lihat kamu sekarang. Sekarang. Ya, minggir. Dasar perempuan tua, ngomong apa sih? Hi, Pelayan kok suruh aku pergi? dia berhak karena tender ini. Diadakan keluarga kami. Hahaha, Lan, aku nggak salah dengarkan? Kamu bilang tender ini diadakan keluarga kamu? Benar. Nggak salah dengar. Jadi sekarang pergi. Aduh, otak kamu bermasalah ya? Jangan ngayal deh. Tender diadakan keluarga kamu? Kalau gitu, orang terkaya di Jiangcheng itu ipar aku dong. Jangan sombong. Aku sekarang nggak ada hubungan sama keluarga Lan. Ya, Lan nggak punya adik kayak kamu. Mending kalian stop ngayal, fokus jadi pelayan aja. Kalau orang terkaya Jiangcheng tahu kalian pura-pura jadi keluarganya, bisa-bisa kalian kena masalah besar. Hah, itu harusnya aku yang bilang ke kamu. Sepertinya keluarga Lin lagi sering kena masalah tender kayak gini. Keluarga Lin nggak boleh ikut. Undangan kalian dapat dari mana? Yours low. Fokus aja jadi pelayan. Ini urusanku karena tender ini diadakan keluarga kami. Aku nggak akan biarkan perusahaan nggak memenuhi syarat masuk. Sebelum aku telepon polisi, kalian sebaiknya pergi dari sini sekarang. Lan, kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Kamu tahu ini tempat siapa? Ini wilayah kekuasaanku. Di kampung kalian mau sok-sokan ya udahlah. Di sini masih mau gaya? Denger ya,
Hari ini suamiku juga datang. Suamiku, dia adalah orang terkaya dari keluarga Lin di Jiangcheng. Pangeran keluarga Lin Jiangcheng? Belum pernah dengar. Tapi setelah kamu bilang, aku jadi penasaran nih. Pengen lihat sebentar. Hah, baik. Tunggu suamiku datang. Lihat kalian bisa apa. Sayang, Kak Lin Chin, mereka berdua ini. Dulu di desa Ye, mereka pernah nakal sama aku dan ibuku. berani ganggu istriku, berarti ganggu aku juga. Tahu saya paraku? Mending kalian minta maaf yang sopan. Atau bakal ku beri pelajaran. Wah, sombong banget ya. Tapi sepengetahuanku, keluarga Lin kalian katanya mau bangkrut, ya? Sayang, dia cuma perempuan desa. Mana mungkin tahu urusan keluarganya? Si Chen, kenapa di daftar tender kali ini? Nggak ada keluarga Lin? Bukannya mereka juara di bidang ini? Keluarga Lin mau bangkrut, kamu nggak tahu? Apa? Proyek keluarga Lin terus bermasalah. Dana mereka sudah putus. Ini udah tersebar di industri kita. Keluarga Lan dan Lin menikah, kupikir kamu udah tahu dari dulu. Aku nggak tahu. Tapi ayah, pasti dia tahu. Jadi, ayah bilang apa sebelum meninggal? Suruh aku nikah ke keluarga Lin. Kukira ayah peduli padaku. Ternyata, cuma nggak mau Lan Sihua menderita. Lan, udah nggak apa-apa ya? Si Chen, aku benar-benar sebegitu nggak layak dicintai. Lan nggak kok, kamu baik, sangat baik. Itu masalah mereka nggak tahu menghargaimu. Tapi Zichen, aku pantas nggak sih dihargai? Kamu adalah gadis terbaik yang kutemui seumur hidupku, iya Zichen. Harta karun yang kudapat dengan keberuntungan besar. Gak cuma aku, ada tante, sama warga desa. Mereka semua anggap kamu baik. Lan ingat, jangan sedih untuk orang dan hal yang gak worth it. Zichen benar. Kalau mereka sudah sampai sejauh ini, untuk apa aku harus sedih lagi? Karena ikatan keluarga yang sebenarnya tidak pernah ada. Hanya membuat orang-orang yang peduli padaku ikut sedih. Zichen, terima kasih ya. Selalu bisa merasakan ketidaksenanganku. Seperti orang tua yang menasihati dan menyayangiku. Apa maksudmu? Kau bilang aku tua? Tidak, mana berani. Bankrupt? Jangan ngomong sembarangan. Keluarga Lin mana mungkin bangkrut? Sayang, jangan dengarkan dia. Keluarga Lin tidak kaya raya. Mana mungkin bangkrut? Dia cuma iri karena kau menikah lebih baik darinya. Lagi pula suaminya itu sudah tua. Tidak punya masa depan, tidak bisa dibandingkan denganku. Kakak Lin Chin, kau benar. Lan, aku tahu sebelumnya. Kau sangat ingin menikah dengan kakak Linkin. Tapi aku penyong kau ketahukan. Kakak Linkin tidak akan mau lagi padamu. Ya ampun, apa kau kebanyakan makan tahi? Kau pikir semua orang sepertimu? Sebagai saudari, aku menasihatimu, makanlah yang enak-enak. Lan, kau berani mengatakannya sekali lagi. Percaya tidak aku akan mencabik mulutmu? Sayang, tenang dulu. Kita tidak perlu berurusan dengan orang kampung ini. Hanya akan menurunkan harga diri kita. Kita cari orang terkaya dulu untuk urusan penting. Nanti kita bisa bereskan mereka. Lan, kali ini aku tidak akan berurusan denganmu. Kami akan cari orang terkaya untuk kerjasama. Setelah selesai, aku akan menjadi nyonya muda keluarga Lin. Kau bisa merengek sekeras apapun. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Orang terkaya di Jiangcheng, kalian tahu wajahnya. Apa namanya? Aku belum pernah bertemu orang terkaya di Jiangcheng. Tapi pasti dia sopan dan tampan. Kalau aku melihatnya, pasti aku bisa mengenalinya. Benar. Kalian orang kampungan ini tertawa apa? Tidak ada, aku hanya berpikir. Orang terkaya di Jiangcheng memang sangat tampan, bukan? Hah, ngomong seperti kau pernah bertemu dia. Tentu saja aku pernah, tidak hanya kenal. Kami akan hidup bersama selamanya. Hahaha. Lan, apa otakmu bermasalah? Berani bermimpi dan ngomong sembarangan? Ya ampun. Sudah, tender akan segera dimulai. Silakan kalian segera pergi dari sini. Kau suruh aku pergi, aku harus menurut? Ngapain aku dengerin kau? Hai PH, karena tender hari ini diselenggarakan oleh keluarga kami. Kalian gak berhak ikut, minggir sana, pergi. Nenek tua brengsek, ngapain sih lo? Lan, berani nenek kau pukul aku? Lan Sihua, kau menghina keluargaku. Lain kali masih begitu, aku pukul lagi. Linkin, ngapain kau berdiri di situ? Istrimu dipukul gak mau bantu, tangkap dia. Aduh, ngapain sih? Jangan ganggu Lan kami. Minggir. Bibi, Lan Sihua, kalian keterlaluan. Dia kan orang tua, kok diperlakukan seperti ini? Orang kampung dan makam APA, pantas dice pada orang tua? Lan, mending urusin dirimu sendiri deh.
si Chen. Zichen, dua brengsek ini. Nganggu Lan. Lepasin. Aku nggak ingat undangan tender hari ini untuk keluarga Lin atau Lan. Dari mana kalian masuk? Siapa lo? Urusan gue mau masuk. Kakak Linkin, dia itu suami kakakku. Si kampungan itu. Kukira siapa, ternyata cuma orang kampungan. Sebelum aku marah, mending kalian pergi sekarang. Atau jangan salahkan aku nanti. Waduh, gaya lo. Orang kampungan sok jagoan apa? Percaya nggak? Gerakin jari aja, bisa bikin sekeluargamu mati. Aduh sakit. Bajingan, lepasin gue. Kampungan, lepasin tangan lo. Kakak Linkin, kamu nggak apa-apa? Masa nggak apa-apa? Suruh dia lepasin gue. Lan, yolo. Jika suruh Wesa kampungan ITU lepasin Tiangon. Kalau sampai kakak Linkin ku terluka, 10 nyawa kalian nggak bakal cukup. Penir, kalian para kampungan, lepasin gue. Aku tamu kehormatan yang diundang orang terkaya. Kalau jelihat, perlakuanmu padaku, bisa-bisa kalian nggak bisa kabur. Siapa yang berisik? Nggak tahu ini acara apa? Wakil Direktur Sang, pas banget kamu datang. Para kampungan ini ganggu suamiku. Orang ini juga pura-pura jadi orang terkaya Jiang Cheng. Cepat. Jangan kalian mereka semua. Siapa yang kau sebut kampungan? Mereka para kampungan. Sayang. Kamu siapa? Roni Bernina, menyudah keluarga Paki. Ini, Wakil Direktur Sang. Apa maksudmu, Lan Sihua? Kamu kino orang kampungan ini? Pak Ye adalah Direktur Grup Ye. Dia juga orang terkaya di Jiangcheng. Kalian berdua berani-berani ngomong sembarangan di tender Pak Ye. Terang-terangan menjelekkan Pak Ye dan keluarganya. Nggak mau cari makan lagi di Jiangcheng ya? Mana mungkin? Dia kok bisa jadi orang terkaya di Jiangcheng? Loh, sampai sekarang masih nggak percaya? Wakil Direktur Grup Y yang terhormat, mau bohong buat kalian? Sayal. Ternyata dia beneran orang terkaya. Dasar perempuan brengsek. Karena kamu, aku jadi musuh orang terkaya. Kakak Kepar. Maafin aku, kita kan masih keluarga. Lepasin keluarga Lin kami. Keluarga Lin beneran mau bangkrut. Linkin, apa yang kamu bilang? Bukannya kamu bilang sebelumnya keluarga Lin baik-baik saja? Kok bisa bangkrut? Lan Sihua, nggak nyangka, ya? Ayah sebelum meninggal, berulang kali berpesan. Jangan sampai kamu menikah ke keluarga Lin. Sayangnya, kamu dan ibu selalu salah paham, mengira ayah pilih kasih padaku. Berebut mati-matian, mau masuk ke lubang api keluarga Lin. Memang karma tidak pernah salah. Linkin, kamu berani menipuku? Uangku mana? Uang mas kawinku, kembalikan. Uang apa? Lan Siwa. Jujur saja, alasan aku menikahimu yaitu karena mengincar uang keluarga Lanmu. Bisa bantu keluarga Lin kami sementara. Kalau saya, kamu pikir aku mau sama kamu? Maaf, Tuan Muda Lin. Anda kan orang kota. Kami ini cuma orang desa. Keluarga Linmu dari akarnya sudah busuk. Bantuan ini aku nggak mau dan nggak bisa bantu. Wakil Direktur Sang, Udin sudah dingin. Keluarga Lin sudah waktunya bangkrut. Ganteng banget. Aku suka. Pak Ye, lihat kita kan masih keluarga. Maafin aku. Pengual. Kakak Kepar, Pak Ika. Ya, saya. Lan Sihua, sekarang kamu baru sadar salah. Tapi sudah terlambat. Sejak kamu dan ibumu mengusirku dari keluarga Lan, aku dan keluargamu sudah tidak ada hubungan lagi. Kak, kamu nggak boleh tinggalin aku. Aku kan adik kandungmu. Kamu nggak boleh tinggalin aku. Ini bagaimana ini? Bu, kita semua jadi keluarga Lin. Keluarga Lin sudah bangkrut. Mas kawinku juga habis ditipunya. APA dan juga kakakku, dia tidak pernah menipu kita. Dia memang orang terkaya di Jiangcheng. Ibu, tidak menyangkakan? Anak yang kau sayangi sejak kecil. Ternyata salah memilih pasangan. Sedangkan aku, anak yang tidak pernah kau perhatikan, tidak pernah kau sayangi. Justru secara tidak sengaja menikahi orang terkaya. Pasti hatimu sangat sakit ya? Sampai sekarang, hatimu hanya ada Lan Sihua. Sudahlah, sekarang aku sudah memiliki keluarga yang benar-benar menyayangiku. Aku tidak butuh kasih sayang palsu dari kalian. Cheng Chaiyun, Lan Sihua. Aku katakan sekali lagi, hanya si Chen dan Bibi yang merupakan keluargaku. Aku tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Lan. Aku tidak bisa dan tidak mau membantu kalian. Untuk orang seperti kalian, kami tidak akan membantu. Lan membantu desa kami menyembuhkan angsa yang sakit. Juga membantu merencanakan proyek kesehatan dengan teliti. Tanpa dia, desa Ye tidak akan seperti sekarang. Siapapun yang berani menyakitinya, berarti melawan seluruh desa. Benarkan, warga? Benar. Terima kasih semuanya, terima kasih kepala desa. Ini semua salahmu. Dari kecil kau selalu memanjakanku. Tidak baik pada kakakku, membuatnya membenciku seperti ini. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Sihua, ini karma.
Ayo, kepala desa, silakan masuk. Ayo, cepat. Selamat, terima kasih. Kepala desa, silakan masuk. Selamat. Selamat, di mana Longlon? Di dalam, bersama bayi. Ah, ayo. Terima kasih. Masuklah. Bayi sudah tidur? Iya, sudah pergi warga desa. Sudah, mereka sangat peduli padamu. Gideon bilang, setelah kamu selesai masa nifas, dia akan membantu mengasuh bayi kita. Sampaikan terima kasihku pada warga desa. Lan, terima kasih. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah membayangkan bisa memiliki kebahagiaan yang sederhana dan hangat seperti ini. Si Chen, tenanglah. Aku pasti akan membimbingmu dan anak kita dengan baik. Kita bertiga akan berjalan menuju kebahagiaan bersama. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada dua hati yang saling mendekat dan menghangatkan. Cinta bukan saling memandang, tapi kita harus melihat ke arah yang sama.